Sam yang berada di kantornya terlihat sangat kacau atas kejadian yang dilakukannya semalam. Tak lama datanglah Vivek ke kantornya dan membawa makanan untuk Sam. Setelah kejadian tadi malam, Vivek pun memperlakukan Sam seperti kekasihnya sendiri. Sam yang terkejut dengan tingkah Vivek menyuruhnya untuk segera pergi dari kantornya. What the hell do you think you're doing? तुम इस तरह से मेरे ऑफिस में? What do you mean? I mean, You must go, please. Malam harinya Vivek pun kembali melancarkan aksinya. Dan kali ini dia akan meretas perusahaan tempat Sam bekerja, dengan membocorkan saham perusahaan sehingga membuat sahamnya mengalami kerugian. Tak lama setelah itu dia pun menelpon Sam dan memberitahu bahwa dialah yang telah meretas data di kantornya. तो लाइन पे आ गई तुम्हारी बॉस। मतलब? ये सब कुछ मैंने किया है, तुम मुझे जानती नहीं हो। Sam yang terkejut menyuruhnya untuk bertemu di sebuah kafe. Ketika mereka berdua bertemu di sini, Sam terkejut dengan perlakuan dari Vivek. Pria yang dulunya dia kenal terlihat lugu dan manis kini berubah menjadi seorang yang mengerikan. Sam menjelaskan bahwa kejadian cocok tanam semalam hanyalah sebuah kesalahan. Vivek yang kecewa dengan pernyataan Sam merasa kalau dirinya hanya dimanfaatkan sebagai pelampiasan untuk mengisi kesepian di malam itu. Dirinya pun mengatakan kepada Sam bahwa dia sangat mencintainya. Namun Sam hanya menganggapnya sebagai teman dan masih bocah 19 tahun. Sam yang marah dengan perbuatan Vivek pun menamparnya dan pergi dari sana. Dan berkata kepada Vivek untuk menjauh dari kehidupannya, yang membuat hati seorang hacker ini menjadi hancur. I don't want to see your face ever again. Ketika Sam dan Om tengah berada di bandara, mereka dikejutkan dengan banyaknya wartawan yang sudah ada di sana. Tanpa rasa bersalah, Om pun meninggalkan Sam gitu saja, karena Om tidak ingin hubungan mereka diketahui oleh media. Dan saat sampai di rumah sakit terlihat Om yang berada di televisi mengatakan bahwa dirinya dengan Sam hanyalah sekedar teman biasa. Sam yang mendengar itu pun merasa amat terpukul dan sangat kecewa kepada Om. So as a friend in need, I was only trying to support her, that's it. Sesampainya di ruangan ibunya ternyata telah ada Vivek yang sudah berada di sana. Vivek kembali meneror Sam dengan mengancamnya akan menyebar di internet foto panasnya dengan Om. Di sini Sam tidak menyerah gitu saja dan mengatakan kepada Vivek kalau dia akan mengambil kembali hidupnya yang telah dihancurkan oleh Vivek. Setelah perdebatan di antara mereka berdua, Vivek pun pergi meninggalkan Sam. Dan terlihat Vivek yang menyuruh pembantunya untuk berpakaian seperti Sam. Dan pembantunya ini bernama Ria. Vivek berniat akan melakukan cocok tanam kepada Ria. Namun karena Ria tidak mirip dengan Sam dan tidak seperti apa yang dia inginkannya, Vivek pun melakukan hal gila kepada pembantunya ini. Keesokan harinya polisi pun datang ke apartemen milik Vivek. Dia pun dibawa oleh polisi tersebut. Ternyata Sam yang ditemani oleh Rohan telah melaporkan dirinya kepada polisi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Vivek pun dibawa ke ruangan interogasi. Namun sebelum interogasi dimulai, polisi ini pun memberi waktu kepada Vivek agar mau mengakui perbuatannya. Dan dia dijaga oleh salah satu bawahannya. Kemudian tanpa disangka Vivek pun melihat sebuah handphone dari polisi tersebut. Dan kesempatan baginya untuk memanipulasi polisi ini dengan meretas handphone miliknya. Dia pun meminta segelas air minum untuk mengelabui petugas yang berjaga. पानी मिल सकता है? हाँ। Tak lama polisi ini pun kembali ke ruangan untuk menginterogasinya. Di sini Vivek telah mengetahui semua rahasia milik Pak Polisi. Dan dia mengancam akan membocorkan rahasianya kepada istrinya apabila tidak melepaskan Vivek. Karena takut rahasia miliknya terbongkar, polisi ini pun terpaksa harus melepaskannya. Dan mengabarkan kepada Sam bahwa Vivek tidak bersalah. Dengan alasan Sam dianggap telah membuat laporan palsu. वो छोकरे को जाने दिया है, कंप्लेन करने का नहीं और पुलिस का टाइम वेस्ट नको. हाँ?
Tak lama dari itu mereka berdua pun dikejutkan dengan akun sosmed milik Sam yang telah diretas oleh Vivek. Di sana Vivek menyabotase semua akun milik Sam dengan status yang sangat memalukan. Karena kesal dengan hal itu, Rohan pun menghampiri Vivek ke apartemennya dan menghajarnya. विवेक विवेक तू ऐसे एक लड़की की जिंदगी खराब करने में बड़ा Namun akhirnya dihentikan oleh petugas keamanan di apartemen itu. Keesokan harinya Sam dan Rohan pun menyewa seorang hacker untuk membantu mereka melawan Vivek. Dan hacker satu ini bernama Vinod. Namun sayangnya hacker ini tidak mampu melawan kehebatan Vivek. Dan pada akhirnya dia pun kabur meninggalkan Sam dan Rohan. Karena Vivek telah berhasil meretas rekening milik Vinod dan juga mengurasnya. फिर से ये जो जानता है मैं भी नहीं जानता आई एम सॉरी गाइस Di sini tiba-tiba saja Sam gitu takut dengan kamera CCTV. Dia pun menjadi gila ketika melihat semua kamera yang dilihatnya. Sam pun lari tak menentu sampai akhirnya dia tertabrak oleh sebuah truk. Ketika sampai di sebuah tempat parkir, tiba-tiba saja Vivek muncul dan sudah berada di depannya. Di sini kehidupan Sam benar-benar diretas oleh Vivek. Teror demi teror membuat Sam menjadi terpukul. Dan di sini Sam berkata kepada Vivek bahwa dia akan membalas dan juga mengambil lagi kehidupan yang telah dihancurkannya. Dengan bantuan Rohan mereka pun mulai membuat sebuah rencana untuk melawan Vivek. Dan berniat untuk menghentikan Vivek untuk selamanya. Karena Sam dan Rohan berada di sebuah bar yang sangat ramai, Vivek pun tidak dapat mengetahui apa yang mereka rencanakan. हमें बस उसके क्राइम का रिकॉर्ड ढूंढना है। Rohan pun mulai memata-matai keseharian Vivek dari kejauhan. Dengan foto yang telah diambil Rohan, Sam menemukan kejanggalan dari sebuah foto itu. Yaitu foto dari pembantu Vivek. Karena curiga dengan tas mahal yang digunakan pembantunya itu dan dia memastikan bahwa itu bukan tas kue. Karena merasa curiga dengan pembantu tersebut, mereka berdua pun mulai mengikutinya sampai ke sebuah mall. यही वो, she's there. Central Mall. Mereka melihat Ria menghampiri salah satu toko yang ada di sana. Dan ternyata toko tersebut adalah toko milik Ria sendiri. Di sini Ria mulai menceritakan pada Rohan dan Sam bahwa dirinya adalah korban pelecehan dari Vivek. Jauh sebelum itu dulunya Vivek adalah siswa magang yang bekerja di toko miliknya. Sampai akhirnya Vivek meretas ponsel milik Ria dan mengancam akan menyebarkan foto telanjangnya apabila tidak mau menuruti keinginannya. Ria pun dijadikan budak seks dan juga pembantunya. Ria juga menjelaskan kepada Sam dan Rohan bahwa sebelum dia terobsesi dengan Sam dan juga dirinya, ada banyak wanita lain yang menjadi korban Vivek. Sampai salah satu korban bernama Sital harus merenggang nyawa. Vivek telah mempermalukan wanita tersebut dengan menyebar foto pribadi dari wanita itu. Karena merasa malu, wanita itu pun melakukan bunuh diri. Sam yang telah mendengar fakta tersebut meyakinkan dirinya untuk menggantikan aksi Vivek bahkan jika harus membunuh dirinya. I'll win or die trying. Rohan dan Sam pun mulai melakukan rencana mereka. Di sini mereka berada di sebuah kafe untuk menyusun strategi. Namun sayangnya mereka telah dipantau oleh Vivek dari markasnya. Dan semua rencana mereka telah diketahui oleh Vivek. Rencana mereka adalah Sam akan mengajak Vivek pergi ke sebuah hotel sebagaimana yang diinginkan oleh Vivek. Dan kamar hotel tersebut akan mereka pasang kamera pengintai dan juga alat perekam. Agar ketika Sam membongkar rahasia dari Vivek, dirinya akan mengaku dan pembicaraan tersebut dapat direkam dan dijadikan sebagai alat bukti atas kejahatan Vivek. Mereka pun mulai melakukan aksinya. Sam pun menghubungi Vivek dan mengajak dirinya ke sebuah hotel. Vivek pun bersiap-siap untuk bertemu Sam di hotel yang telah dijanjikan. Sesampainya di dekat hotel, Vivek mendatangi mobil pengintai yang dimana ada Rohan sedang melakukan pemantauan. Vivek pun memberikan sebuah obat bius beracun untuk membuat Rohan pingsan. हाय
Setelah sampai di kamar hotel terlihat Sam yang telah berada di kamar itu. Karena Vivek telah mengetahui rencana mereka, dia pun tidak mengucapkan sepatah kata secara langsung. Dia hanya mengirimkan sebuah pesan melalui ponsel untuk berkomunikasi dengannya. Dia juga memperlihatkan keadaan Rohan kepada Sam dan juga mengatakan bahwa dirinya telah membius Rohan dengan obat bius beracun. Dan hanya dirinya yang memiliki penawar dari racun tersebut. रोहन? What the fuck? मैंने उसे अगर 4 घंटे में उसे पॉइजन से बचाने की ये दवा Vivek memberi pilihan kepada Sam agar Rohan bisa selamat, dirinya harus menuruti semua perkataan darinya. Melihat keadaan Rohan yang mengenaskan, Sam pun menuruti apa yang dimau oleh Vivek. Vivek pun membawa Sam ke markasnya. Terlihat juga neneknya yang sudah tak bernyawa. Rupanya dia telah membunuh neneknya sendiri karena dianggap sudah tidak menyayanginya. नानी है वो मेरी, मारना पड़ा मुझे उन्हें। मुझे ये वायलेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं because I don't bloody understand what. Sam mengancam akan melaporkan semua kejahatan yang telah dilakukan Vivek karena sekarang dia memiliki bukti yang kuat. Dan berkata apapun yang dilakukan Vivek, para polisi akan mengetahui jejaknya. Karena sebelumnya Vivek telah terekam oleh CCTV hotel. Karena Vivek menyadari hal itu dengan hebat, dia pun memanipulasi rekaman tersebut dan membuat seolah-olah dia tidak pernah datang ke hotel tersebut. Dan hanya terlihat Sam seorang diri yang berada di hotel itu. तो अब देखो कैसे मैं अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स हटाता हूँ, सीसीटीवी फुटेज, और मैं वहां पे एंड मैं फिर से गायब। कमाल है। Setelah Vivek berhasil memanipulasi rekaman di hotel tersebut, Sam pun mulai melakukan aksinya. Sam berhasil menghajar Vivek dan pada akhirnya dapat membunuh Vivek di markasnya ini. Dia pun segera mengambil obat penawar untuk menyembuhkan Rohan dari racun yang diberikan Vivek sebelumnya. Keesokan harinya Sam pun dipanggil ke kantor polisi. Dia dimintai keterangan atas kematian Vivek. Namun polisi tidak menemukan bukti yang kuat jika Sam adalah tersangka pembunuhan tersebut. Karena dari rekaman CCTV di sana Sam terlihat berada di hotel tersebut sepanjang hari dan tidak mungkin Sam berada di dua tempat di waktu yang bersamaan. Karena Vivek telah memanipulasi rekaman tersebut dan hanya memperlihatkan Sam seorang diri pada video itu, maka di sini polisi tidak mempunyai bukti yang kuat kalau Sam lah yang melakukan pembunuhan terhadap Vivek. Dan akhirnya Sam pun dinyatakan tidak bersalah dan kasus pun ditutup. जैसे भी किया हो, it's a bloody perfect crime. Rencana Sam dan Rohan untuk membalas kejahatan Vivek berjalan sesuai rencana mereka. Dan Sam pun akhirnya bebas dari masalah yang terjadi. Dan film pun berakhir. चले? Wow, that's a good idea. It is. No, I am done with coffee for the rest of the day.